Teman-teman, klik subscribe ya. Luka, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Tahukah kamu, di Hari Raya Idul Adha, kita disunahkan untuk berkurban loh. Ibadah kurban adalah salah satu ibadah pemeluk agama Islam dengan melakukan penyembelihan hewan ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Hukum kurban saat Idul Adha adalah sunnah muakkadah yang merupakan tindakan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Sejarah kurban tak lepas dari peristiwa pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari kita lihat dalil Quran yang menceritakan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang menjadi awal dari pelaksanaan ibadah kurban. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Surat As-Saffat ayat 102. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Surat Asy-Syafa'at ayat 104-107. Masya Allah, luar biasa sekali ya Nabi Ismail begitu taat kepada ayahnya Nabi Ibrahim yang harus menjalankan perintah Allah. Semoga kita bisa menjadi anak soleh-soleha seperti Nabi Ismail. Nah, sekarang Nahla akan jelasin hewan apa saja yang boleh untuk ibadah kurban. Unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba adalah jenis hewan ternak yang boleh untuk ibadah kurban. Dan agar hewan kurban kita diterima, harus sesuai dengan syarat sah hewan kurban. Apa aja sih syaratnya? Pertama, hewannya harus hewan ternak, seperti unta, sapi, kerbau, kambing, atau domba. Kedua, harus mencapai usia minimal yang telah ditentukan oleh syariat. Unta minimal berumur 5 tahun, sapi minimal berumur 2 tahun, domba usia 1 tahun atau minimal berumur 6 bulan bagi yang sulit mendapatkan domba berumur 1 tahun, kambing minimal berumur 1 tahun dan telah masuk ke tahun kedua. Ketiga, harus sehat, tidak cacat, tidak berpenyakit, dan bukan milik orang lain. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Tidak bisa dilaksanakan kurban binatang yang pincang, yang nampak sekali pincangnya, yang buta sebelah matanya dan nampak sekali butanya, yang sakit dan nampak sekali sakitnya, dan binatang yang kurus yang tidak berdaging." Hadis riwayat Tirmizi. Dan sunnah sebagian pengkurban, kita tidak memotong kuku dan rambut sampai hewan disembelih. Disunahkan juga bagi mereka untuk menyembelih sendiri, walaupun boleh diberikan kepada orang lain untuk penyembelihannya. Selain itu, disunahkan juga di awal-awal bulan Zulhijjah bagi orang-orang yang akan berkurban untuk memperbanyak zikir, berpuasa sunnah, menunaikan haji, dan bagi yang tidak sedang berhaji, disunahkan untuk puasa saat hari Arafah 9 Zulhijjah. Nah, teman-teman, itu sedikit penjelasan tentang ibadah kurban. Semoga kita bisa menjalankan ibadah kurban tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Amin. La yanalallaha lahumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbiru
wa basyiril muhsinin.